Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya. Masuki kita ulangan pasal ke-7. Kita akan baca semua ayat ini ya. Dari ayat 1 sampai ke 26. Kita baca semua ayat ini bersama-sama, ulangan pasal 7, ayat 1 sampai 26 selesai ya. Kita baca bersama sebagaimana tertulis di depan. 3, 4. Bila mana Yahweh Elohimmu membawa engkau masuk ke negeri yang ke sana engkau memasukinya untuk memilikinya, dan dia menghalau banyak bangsa dari hadapanmu, yakni orang Het, orang Girkasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, 7 bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Yahweh Elohimmu menyerahkan mereka ke hadapanmu, maka engkau harus menghantam mereka, engkau harus sungguh-sungguh menumpas mereka, engkau tidak boleh mengadakan perjanjian dengan mereka, atau menunjukkan kemurahan kepada mereka. Janganlah engkau berbesan dengan mereka, anak perempuanmu janganlah engkau berikan kepada anak laki-lakinya, dan anak perempuannya janganlah engkau ambil bagi anak laki-lakimu. Sebab mereka akan membuat anak laki-lakimu menyimpang dari mengikutiku, karena mereka beribadah kepada ilah-ilah yang lain. Sehingga murka Yahweh akan bangkit terhadapmu, dan dia akan membinasakan engkau dengan segera. Namun kamu harus melakukan sesuatu terhadap mereka dengan cara ini. Kamu harus merobohkan mesbah-mesbah mereka, meremukkan batu-batu berhala mereka, meremukkan tugu-tugu berhala mereka, dan kamu harus membakar patung-patung mereka dengan api. Karena engkaulah umat yang kudus bagi Yahweh Elohimmu. Yahweh Elohimmu telah memilih engkau menjadi harta miliknya dari semua bangsa di muka bumi. Bukan karena kamu lebih banyak daripada bangsa-bangsa lain, maka Yahweh telah menaruh kasih-Nya kepadamu dan menjatuhkan pilihan atas kamu, karena kamu adalah yang terkecil dari segala bangsa. Sebaliknya, karena Yahweh mengasihimu dan karena dia memegang janji yang telah dia ikrarkan kepada leluhurmu, maka Yahweh telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus kamu dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Oleh karena itu ketahuilah bahwa Yahweh Elohimmu dialah Elohim. Elohim yang setia, yang memegang perjanjian, dan bermurah hati kepada mereka yang mengasihi dia, dan yang memelihara perintahnya sampai kepada beribu-ribu generasi, dan membalaskan kepada setiap orang yang membenci dia dengan menghancurkannya. Dia tidak akan menunda untuk memberi pembalasan kepada orang yang membenci dia di hadapannya. Dan kau harus memelihara semua perintah dan ketetapan dan peraturan yang kau perintahkan kepadamu pada hari ini, supaya engkau melakukannya. Dan akan terjadi, karena kamu mendengarkan semua peraturan itu serta melakukannya, maka Yahweh Elohim akan memegang perjanjian dan kemurahan yang telah dia ikrarkan dengan sumpah kepada leluhurmu. Dan dia akan mengasihi engkau dan akan memberkati engkau, dan akan membuat engkau banyak. Dan dia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil tanahmu, gandummu dan anggur barumu, dan minyak barumu, anak-anak lembumu dan anak-anak kambing dombamu, di tanah yang dia telah bersumpah kepada leluhurmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan menjadi yang diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada pria yang mandul atau wanita yang mandul di antaramu atau di antara hewanmu. Dan Yahweh akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan dia tidak akan menimpakan ke atasmu penyakit apapun
yang kau kenal di Mesir, sebaliknya, yang akan memberikannya kepada semua orang yang membenci engkau. Dan engkau akan menelan segala bangsa yang telah Yahweh Elohimmu serahkan kepadamu. Janganlah matamu berbelas kasihan kepada mereka, dan janganlah beribadah kepada ilah-ilah mereka, karena hal itu akan menjadi jerat bagimu. Apabila engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimana aku dapat menghalau mereka? Maka janganlah engkau takut terhadap mereka. Engkau harus selalu mengingat bahwa Yahweh Elohim telah melakukan terhadap Firaun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang telah matamu lihat, dan tanda-tanda serta keajaiban-keajaiban tangan yang kuat dan lakukan yang teracung, yang dengannya Yahweh Elohimmu membawa engkau keluar. Demikianlah akan Yahweh Elohimmu lakukan terhadap semua bangsa yang mukanya engkau takuti. Dan Yahweh Elohim akan mengirim belalang ke tengah-tengah mereka, sampai orang-orang yang tertinggal dan mereka yang menyembunyikan diri dari hadapanmu binasa. Janganlah engkau gentar kepada mereka, karena Yahweh Elohim ada di tengah-tengahmu, yakni Elohim yang agung dan dahsyat. Dan Yahweh Elohim akan menghapus bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka sekaligus, supaya jangan binatang di padang meningkat melebihimu. Nah, Yahweh Elohim akan menyerahkan mereka kepadamu, nah akan menghancurkan mereka dengan kehancuran yang besar sampai mereka punah. Dan dia akan menyerahkan raja-raja mereka ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau membinasakan mereka. Kamu harus membakar patung-patung ilah mereka dengan api. Janganlah engkau mengini perak dan emas mereka, atau mengambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat olehnya. Karena hal itu adalah kekejian bagi Yahweh Elohimmu. Dan engkau jangan membawa satu kekejian ke dalam rumahmu, atau akan menjadi barang bakti seperti itu. Engkau harus benar-benar merasa jijik padanya, dan engkau harus benar-benar membencinya, karena itu adalah barang bakti. Amin. Puji Bapa Yahweh. Kita bersyukur ya. Panjang tapi sesuatu yang luar biasa kita bisa baca firman Tuhan. Dia ya Tuhan yang Maha Kuasa. Dia memiliki begitu banyak janji dan dia sanggup melakukannya ya. Jadi bukan janji kosong. Apabila kita melakukan apa yang dia perintahkan, maka janjinya itu pasti akan terjadi ya. Tetapi masalahnya seringkali janji yang Tuhan ikrarkan itu seringkali gagal terlaksana karena ulah kita sendiri. Ya, ulah kita sendiri ya, waktu baca-baca gini sih kelihatannya semangat ya, karena roh Tuhan mengobarkan kita. Tetapi dalam menjalani kehidupan dengan segala macam permasalahan dan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, banyak hal yang kita lupa ya. Kan di sini kalau kita baca atau mengambil kesimpulan secara umum lah ya. Pertama dia bilang dia menyertai kita. Dia bilang memang lawanmu hebat segala macam. Tapi ingat, selama dia ada, itu semua di dalam pandangan Tuhan tidak ada artinya. Karena dia yang memang menciptakan semua itu. Sehingga ya berdasarkan perintah Tuhan, semua yang bukan dari Tuhan itu, yang mencoba mengganggu umat Tuhan, memang itu harus dimusnahkan, harus dibinasakan ya.
Kita mengucap syukur segala sesuatu yang Tuhan nyatakan namanya kita belajar kan. Apa yang kita baca ini adalah Torah, ya Torah. Berbicara Torah, jadi kalau ada orang nanya apa sih Torah? Torah itu adalah aturan, perintah dan ketetapan Tuhan yang Bapa Yahweh berikan kepada manusia melalui Mose dan bangsa Israel untuk kita lakukan. Ya, di sana segala sesuatu ada perintah-perintahnya, ada aturan-aturannya, ya, yang harus kita lakukan. Walaupun manusia, ya, manusia seringkali mencoba untuk supaya dapat melakukan sesuai apa yang mereka kehendaki, mereka coba berkelit, ya. Mereka coba berkelit, ya, sehingga ya mencoba untuk menghindari apa yang Tuhan perintahkan. Ya, kalau mungkin saudara ingat kemarin ada pertanyaan kan, ada pertanyaan ya ini sehubungan dengan, coba kita lihat ayat ke-6 ya. Saya menganggap ini ya hanya usaha-usaha manusia yang seperti saya katakan tadi mencoba sebenarnya untuk melawan firman, tetapi dengan mengambil ayat-ayat firman, kemudian coba ditafsirkan dengan cara mereka sendiri untuk menghindari firman Tuhan itu sendiri. Umpamanya firman Tuhan, kita baca ini ya. Engkaulah umat yang kudus bagi Yahweh, Elohimmu. Yahweh Elohim telah memilih engkau menjadi harta miliknya dari semua bangsa di bumi. Ini ya karena kemarin ada yang bertanya kan, supaya kita ngerti ya, ini kemarin disingkapkan dari 1 Petrus pasal kedua ayat 9, tapi saya bergumul juga dengan pertanyaan itu ya. Saya menganggap ini hanya untuk mencoba berkelit supaya apa yang dia lakukan ya itu dianggapnya tidak melenceng dari firman. Saya tangkap ya, coba kita lihat dulu 1 Petrus 2 ayat 9. Namun kamulah bangsa yang terpilih, kan tadi Torah mengatakan bangsa Israel itu ya. Imamat yang rajadi, bangsa yang kudus, umat pemeliharaan, supaya kamu memberitakan kebajikan di antara mereka kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Ya, karena dari tempat ini kan ya seringkali diwartakan tentang perempuan kan, perempuan yang untuk jadi gembala itu tidak bisa, karena kan nggak ada ayatnya. Nah, coba diambil dari sini, ya, untuk ya itu saya bilang untuk berkelit sedikit. Sini kan imamat yang rajani. Loh ini kan imamat Pak. Berarti bisa semua laki dan perempuan. Bisa tangkap maksud saya. Hanya untuk menghindari karena imam itu adalah laki-laki. Tapi coba ngambil dari ayat ini. Coba berkelit. Ya. Untuk bisa seolah-olah dalam tanda kutip menghalalkan jalannya dengan mengandalkan ayat. Ya saya kan bergumul juga supaya saya bisa menjelaskan dengan baik. Contoh, bangsa Israel yang melayani di dalam bait itu hanya orang Lewi. Ya, harus diingat yang melayani di dalam bait hanya orang Lewi. Tetapi kalau di luar bait, lo si Paulus itu kan dari suku Benyamin. Saya tanggap. Dan dia memang tidak punya hak untuk melayani di dalam bait suci, nggak bisa. Kemudian kita perkecil lagi, ya. Itu kan yang melayani harus orang Lewi. Laki-laki orang Lewi semuanya adalah imam. Semuanya berdasarkan firman. Dalam kita bilangan, kalau kita sudah belajar itu ya. Saya hanya mengulangi. Karena ya seringkali kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan hanya seolah-olah untuk menghalalkan keinginan mereka
dengan berlandaskan firman. Nah, dengan ayat ini kan imamat raja ini berarti ada laki ada perempuan. Bisa tangkap maksudnya, ya. Dalam aturan tabernakel yang sudah kita pelajari, hanya orang Lewi yang boleh masuk ke sana atau yang terlibat di dalam kegiatan tabernakel. Ya. Orang Lewi pun tidak semuanya bisa melayani dalam kegiatan di gereja, di tabernakel itu. Hanya kan Lewi ini punya tiga orang anak kan, Kehat, Gersom, sama Merari. Ya, kita lihat lagi ya dalam 1 Tawari ini supaya lebih jelas ya. Jangan sampai kita ragu-ragu, jangan sampai kita coba mengandalkan ayat untuk menghalalkan segala cara. Hati-hati. Saya kan sebagai pelayan hanya mengingatkan, jangan sampai kita karena ambisi pribadi menghalalkan segala cara, tetapi sesungguhnya bertentangan dengan firman. Kita lihat 1 Tawari pasal 6 mulai ayat 1. Anak-anak Lewi, ini anaknya, Gersom, Kehat, Merari. Ya. Kehat itu punya anak Amram, Yesar, Hebron, dan Usiel. Kemudian Amram punya anak Harun, Moshe, dan seterusnya, dan Miriam. Semua ini imam. Tetapi yang melayani di tabernakel, mengembakar korban segala, itu hanya keturunan Harun. Harun dan gengnya itu, ya anak-anak Harun kan imam besarnya. Harun ini adalah yang dengan keturunannya yang boleh melayani pembakaran, ya kegiatan-kegiatan nyalain lampu segala macam, yang boleh masuk ke dalam ruangan kudus, yang memimpin korban persembahan, basuh kaki segala macamnya. Hanya keturunan Harun, tidak boleh yang lain. Keturunan Gersom, keturunan Merari, mereka punya tugas masing-masing. Waktu bongkar pasang, nah mereka yang punya kegiatan. Lah dari Kehat ini sendiri kan ada Amram, ada Yesar, dari kita lihat ya. Dari anak-anak Amram ini kan Harun, Amram ini kan punya anak kita ke atas. Anak-anak Kehat, Kehat ini kan salah satu anaknya Amram. Ya. Walaupun sama-sama Kehat, tapi tidak semuanya keturunan yang menjadi imam besar. Hanya dari Amram. Amram ini punya anak 3. Si Miriam, Harun, dan Moshe. Hanya ini yang boleh melayani di sana. Tetapi yang lain itu imam. Saya tanggap, imam itu. Tetapi mereka tidak boleh mempersembahkan korban. Kecuali dalam hal-hal khusus. Ya kalau yang ya seperti pernah dijelaskan kan. Yang boleh melayani atau mempersembahkan korban persembahan itu hanya keturunan Harun dengan satu kekecualian. Ketika Imam Eli berdosa pada zaman si Samuel, Tuhan memusnahkan semua keturunan Imam Eli. Kemudian Tuhan mengangkat Samuel orang Lewi, tapi dia bukan keturunan imam besar. Tetapi karena imam besar Tuhan musnahkan, Tuhan berhak mengangkat apa yang dia mau. Yang dia angkat Samuel ya. Samuel kan boleh bakar korban. Ketika dia zaman Saul kan dia bakar persembahan segala macam. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Memang ini kan imamat, jadi perempuan juga boleh. Loh, kalau di dalam tempat ibadah seperti kan di dalam 1 Korintus pasal ke-14, judulnya aturan ibadah.
Atau ibadah itu umpamanya seperti tempat ini ya, ibadah. Loh kalau di luar itu bukan tempat ibadah yang komplit seperti ini. Bisa tanggap? Kalau di luar sana, kau mau beritahu firman ya silakan. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan ya karena kurang pengertian akan firman. Oh gitu saya nggak boleh berita, boleh. Masing-masing ada tanggung jawab. Tapi pada tempatnya. Hanya yang seringkali jadi masalah khususnya perempuan. Ketika merasa diri sudah hebat, ya sudah memimpin ibadah, mungkin tadinya kan perempuan semua. Kemudian diundang suaminya segala macam kan ikut. Lu hati-hati dengan itu. Kalau ada laki-laki yang bisa melayani, mau nggak dia memberikan hak itu? Saya tangkap maksud saya. Kita harus sangat berhati-hati dengan karena dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seolah-olah mengendaki aku kan bisa juga jadi imam. Kan pakai ayat dari 1 Petrus tadi. Bangsa yang kudus, umat pilihan, imamat yang rajani. Karena imamat rajani ini jadi saya bisa jadi imam. Semua imam itu artinya yang melayani Tuhan. Saya tanggap. Tetapi kalau sudah ada di dalam satu gedung ibadah, nah hati-hati di situ. Kalau di luar sana kan kau juga imam melayani juga. Jadi harus melihat situasi kondisi, jangan sampai kita salah menafsirkan ya dari pertanyaan seseorang minggu lalu kan. Kasih imamat rajani Pak, jadi perempuan laki sama. Memang imam itu artinya melayani, tetapi kalau dalam bentuk seperti ini hati-hati. Karena ada tertulis perempuan diam. Kan itu tertulis 1 Korintus pasal 14. Ayat keberapa ya? Ke-34 kalau nggak salah kan. Jadi semuanya ada tempatnya. Ada aturan. Diatur kan. Kan seperti saya katakan tadi. Torah itu aturan perintah ketetapan. Diatur sama Tuhan. Ini begini ya. Ditetapkan ini begini ya. Jadi ini perintahnya begini. Ibadah itu kan perintah. Kamu harus beribadah kepada Bapa Yahweh. Itu perintah. Nah untuk ibadah. Ya diatur tata cara ibadahnya kayak gini ya. Seperti tabernakel ini. Tata caranya kayak gini. Setelah diatur ada ketetapan. Ditetapkan siapa yang mimpin. Supaya jangan kacau. Tetapi dengan situasi kondisi seperti yang saya katakan zaman Laodikia, persamaan hak semua orang seolah-olah bisa, pokoknya saya bisa. Lo bukan soal bisanya. Ya, kalau di luar tempat ibadah silakan. Saya tanggap. Silakan. Kan kemarin gimana kalau semua perempuan? Lo kalau semua perempuan ya silakan. Itu kan sering banyak kan kumpulan ibadah perempuan-perempuan ya silakan. Ya. Tetapi yang sangat hati-hati kalau perempuan ini kawin kemudian ada suaminya. Loh itu yang harus sudah mulai diatur sesuai nggak dengan firman. Bisa tanggap? Jadi jangan sampai salah tangkap dengan aturan perintah dan ketetapan Tuhan. Kan memang Tuhan perintahkan ibadah. Nah ibadah diatur begini ya, caranya gini. Siapa yang mimpin? Loh ini kan sudah ditetapkan. Tapi di sini nggak ada orang Lewi. Loh kita memang bukan orang Israel. Tetapi jabatan imam, ya jabatan Lewi adalah imam. Lah imam diatur bagi gerejanya oleh bintang pertama si Paulus. Jelas dikatakan seorang penilik jemaat. Suami dari satu istri, jangan kau balik. Jangan dibalik. Ya, jangan mengandalkan satu ayat dengan penafsiranmu, engkau menyelewengkan firman. Sehingga jangan sampai salah akibatnya karena memberontak terhadap firman. Sadar atau tidak sadar, sehingga berlakulah Matius pasal 7.
Saya tahu nggak masih pada 7 ayat keberapa 20 dan seterus. Ya. Dan bukan saja itu, ketika mau menjadi imam, kan kata Maleakhi, kau berkati bukan berkat, kutuk. Semua itu kan berkaitan, karena itu kita belajar. Jangan sampai salah. Ya. Karena Tuhan itu serius untuk menyelamatkan mereka yang mentaati perintahnya. Ya, kalau kita baca ayat-ayat tadi kan, kalau kita mengikuti, kita baca, kita lengkap ayat ke-12 coba. Ayat ke-11 dulu ya, dari Ulangan pasal 7 tadi. Engkau harus memelihara, nah, itu kan harus memelihara. Ya, baik itu perintah, ketetapan, dan aturan. Seperti yang saya katakan tadi. Perintah, kamu harus beribadah kepada Bapa Yahweh. Itu perintah, itu tertulis. Ya. Kemudian ditetapkan, lalu ditetapkan dari 12 suku yang menjadi imam orang Lewi ya, yang laki-laki. Itu kan ketetapan. Jangan kau rubah, jangan. Tapi saya ya, yang penting saya ngajar ini harus sesuai. Engkau mau memberontak ya silakan. Saya tanggap, kan kita ditetapkan, kemudian diatur, oh harus begini, harus. Kan ini tata ibadah yang kita kenal yang dibuat oleh Moshe, ini dia contoh yang ada di sorga. Jadi jangan melawan tata ibadah ini, jangan. Kita dibawa di tengah dunia yang dilatih, ini caranya kayak gini. Kan itu tertulis dalam kitab Ibrani bahwa apa yang dibuat Moshe adalah bayangan yang dia tiru di sorga. Artinya di sorga tata ibadahnya sama seperti ini. Ya beda. Jadi ya saat ini saudara dan saya sedang dilatih. Kemudian ayat 12 ya. Akan terjadi. Nah, kalau kamu mendengarkan semua peraturan itu dan melakukannya, maka Yahweh akan memegang perjanjian dan seterusnya. Kalau kita mengikuti apa yang ditulis, apa yang diatur, apa yang diperintahkan, maka janji-janji Tuhan ini akan terjadi. Kan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya kan. Ya, semua lawan akan dimusnahkan. Nah, kita belajar. Ya, saya tidak mengajarkan, oh ini begini bisa salah, ya terserah. Yang penting saya mengajarkan seperti ini. Seperti yang saya tafsirkan dari apa yang tertulis. Kalau engkau menafsirkannya lain ya silakan aja. Kan penafsiran itu yang seperti seringkali saya katakan. Bisa benar, bisa salah. Nah, tapi kalau kita melihatnya bisa benar, itu tidak bisa bertentangan dengan yang lain. Bertentangan salah satu ayat yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu, itu harus jadi tanda tanya. Kita harus koreksi ini, yang kita lakukan benar apa salah. Engkau mau memberontak, ya silakan. Nggak jadi masalah buat saya. Saya pintar, saya melakukan, ya silakan. Karena Matius 7 ayat 21 dan seterusnya. Tuhan, aku memberitakan nama demi namamu, menyembuhkan orang demi namamu, melakukan mujizat demi namamu. Itu bukan ukuran. Kan Tuhan bilang, nyahlah engkau pemberontak. Kau melakukan yang jahat, artinya engkau tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, jadi kita belajar. Ya, setan itu berusaha menipu manusia dengan menyisipkan ya pikiran setan melalui apa yang kita baca. Yang kita baca ini kan terjemahan. Saya nggak? Di situ dia masuk. Contoh yang paling gampang kan nama Tuhannya beda dari nama yang diagung-agungkan oleh bangsa Israel. Ya. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, dia buka semua dengan caranya. Sehingga kita mengenal nama Yahweh. Walaupun bangsa Israel sendiri. Sebagian besar kalau ketemu Yod-Heh-Waw-Heh, dia bacanya Adonai. Atau kadang-kadang Hashem.
Tetapi tulisannya tetap YHWH. Bacanya Adonai. Dari mana ini? Lu apa kita mau ngikuti Adonai? Jangan. Kenapa jangan? Karena bagi bangsa ini khusus. Kita sudah belajar kan. Kita ini bukan bangsa Israel. Kita ini bukan anak sulung. Kita ini anak adopsi. Kalau orang Yesaya ketemu Yahweh dia baca Adonai. Jangan kita ikut-ikutan Adonai. Karena Adonai itu bukan nama. Itu panggilan aja. Untuk mereka menghindari memanggil nama yang kudus karena mereka menerjemahkan jangan memanggil nama itu sembarangan. Akhirnya diganti. Sedangkan firman lain katakan panggillah nama Yahweh. Lu gimana ini? Tapi bagi bangsa ini kita sudah disingkapkan. Mereka adalah bangsa yang khusus. Dalam masa anugerah ini kita diajak untuk mengenal firman Tuhan dengan benar. Ya, jangan sampai kita tertipu karena begitu banyak terjemahan-terjemahan. Saya menilai ya, salah satu keberhasilan setan yang paling besar adalah menerjemahkan nama yang kudus dengan nama yang lain. Ya. Nama Yahweh. Ya, di negara kita kan disebut dengan nama yang lain. Terus mereka bilang sama aja. Nah, itu kan mulut setan itu. Nama Yeshua dengan nama yang lain sama aja. Itu mulut setan semua. Karena nama yang Tuhan berikan kepada bangsa Yesaya melalui Moshe. Bapa Yahweh sendiri berkata, namaku Yahweh, jangan kau ganti. Ketika Yeshua sebelum dia lahir kepada Maria dan kepada Yusuf, Tuhan sudah beritahukan kepada mereka melalui Gabriel dan melalui mimpinya. Beri dia nama Yeshua. Ya, dan bagi kita diingatkan dan dikuatkan. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam nama yang lain. Nama yang mana? Baca di atasnya. Hanya nama Yeshua HaMashiach. Dan saya berani katakan, kalau engkau bukan pakai nama Yeshua HaMashiach, engkau bilang pakai nama Yesus sama aja, jangan harap kau dapat keselamatan. Loh, kita harus ngomong belak-belakan aja biar orang-orang di luar sana yang menamakan dia orang percaya. Yang masih memanggil nama yang dari turunan dari bahasa Latin, Yesus jadi Yesus. Jangan harap selamat. Saya berani katakan itu. Ya, kan tadi ayat 12 kan jelas tadi dikatakan. Akan terjadi bila kau mendengarkan semua peraturan serta melakukan. Kan diatur sama Tuhan. Loh, karena setan masuk melalui penerjemah. Yang dipakai oleh setan untuk merubah nama Tuhan. Ya. Akhirnya terjadilah Yesus. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang selamat. Bisa tanggap? Banyak kan orang Kristen. Tapi coba siapa nama Tuhannya? Macam-macam. Macam-macam namanya. Karena itu dikatakan Yeshua sendiri jelas katakan. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Tetapi bukan bangsa Yahudi yang menyelamatkan. Tapi Tuhannya orang Yahudi. Itulah yang menyelamatkan. Jangan kita ketipu. Jangan tertipu dengan terjemahan Latin, terjemahan Yunani. Engkau ikut-ikutan di sana. Lo bayangkan kalau Kisah Rasul pasal 4 itu satu pembukaan yang harus kita ngerti. Para rasul yang asli memberitakan kalau bukan nama Yeshua HaMashiach. Jangan kau harap selamat.
Karena itu bintang pertama bagi gereja, Rasul Paulus. Aku mendengar ada nama Yesua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Perhatikan kata-kata itu. Nama Yesua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Coba kita lihat. 2 Korintus pasal ke berapa? Sehingga enggak? 11 ayat ke 4. Ini saudara harus tahu ya, harus ingat ya. Kalau saudara melayani orang. Sebab sesungguhnya kalaupun ada yang datang memberitakan Yesua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Para rasul yang asli tidak mungkin memberitakan nama Yesus. Nggak mungkin. Karena mereka selama 3,5 tahun bergaul dengan Yesua. Ya namanya Yesua. Yesus itu muncul 33,5 tahun kemudian baru muncul di kayu salib. Tetapi nama Yesua sejak dia lahir oleh Maria. Beri dia nama Yesua. 33,5 tahun kemudian setan pakai si Pontius Pilatus. Akhirnya selama 2000 tahun masa anugerah. Ya nama yang ya benar kata ahli intelijen. Sesuatu kebohongan yang digembar-gemborkan terus-menerus. Satu saat akan dianggap sebagai kebenaran. Saudara pernah dengar itu enggak? Ya, salah satu ahli intelijen Indonesia lah yang saya dengar. Kebohongan yang terus-menerus sampai 7-8 kali. Akhirnya dianggap sebagai kebenaran. 2000 tahun nama itu digembar-gemborkan. Nama Yesua yang lain. Ya akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Sama aja. Ya terserah. Tapi orang pilihan Tuhan. Yang dia tetapkan untuk diselamatkan. Untuk diangkat. Mereka akan diberikan hati yang sanggup menerima. Dengan caranya. Kita bisa mendengar orang Israel. Kan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Orang Yahudi itu memanggil juru selamatnya siapa sih? Yesua dia panggilnya. Nah memang kalau sebagian besar masih ketika ketemu YHWH. Mereka panggilnya Adonai. Tapi tulisannya YHWH. Sebagian kecil tetap memanggil Yahweh. Bahkan saya pernah dengar kalau mereka meratap di tembok ratapan. Nama yang agung itu yang dia panggil. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya, itulah cara setan untuk mengelabui umat Tuhan. Apa yang saudara dan saya baca tadi? Ketika engkau memasuki tanah perjanjian, ya, Tuhan akan menghalau bangsa-bangsa yang ada di sana. Kita lihat ya ayat 1 tadi. Ya, kita harus mengerti apa maksudnya ini. Ya, kita lihat Ulangan pasal 7 ayat 1. Bila mana Yahweh Elohim bawa engkau masuk ke negeri yang ke sana engkau memasukinya untuk memilikinya. Dan dia menghalau banyak bangsa dari hadapanmu. Perhatikan. Orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. 7 bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Siapa mereka? Siapa mereka ini? Nah kita lihat di 1 Tawari pasal ke 1. Ya. Jadi kita harus mengerti siapa sih mereka ini. Ya. Oleh kemurahan Tuhan lah dia berkenan untuk kita melihat. Ya. 1 Tawar 1
ayat ke-13. Kanaan memperanakan Sidon anak sulungnya, orang Het, juga Yebus, Amori, Girgasi, Lewi, Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, orang Semati. Anak siapa? Anaknya Ham. Siapa Ham? Siapa? Ya kan anak-anaknya dari atasnya Ham. Ham ini punya anak, salah satunya kita lihat lagi di atasnya. Ayat ke-8. Ayat ke-8. Anak Anam, Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Terus ayat 13 tadi, ini kan anak Kanaan ya, anaknya Ham. Ya, Kanaan tadi memperanakan ini. Siapa Kanaan? Ketika si Nuh mabok, Ham melihat bapaknya telanjang, cerita sama kakak-kakaknya. Kemudian ketika Nuh sadar, dia nggak bilang terkutuklah Ham. Kita sudah belajar ini. Ingat ya, terkutuklah Kanaan. Nah, seperti yang pernah saya katakan, saya juga tidak bisa menafsirkan apakah Kanaan waktu itu sudah lahir. Nggak ada ayatnya. Kan tidak disebut. Ya kita lihat lagi lah. Ya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa pada waktu itu Kanaan sudah lahir. Ya. Karena ya memang tidak tertulis. Ya. Kita baca ayat Kejadian pasal ke-9. Kita baca ayat ke-24 mulai. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mengatakan apa yang telah anaknya yang lebih muda perbuat kepadanya. Ham itu anak yang paling bungsu ya. Ham itu anak yang paling bungsu. Kalau ya memang kalau di sini nggak ada. Bang kalau di NIV dikatakan itu the youngest. The youngest artinya yang paling muda. Ya. Maka berkatalah dia, terkutuklah Kanaan. Lo yang lihat si Ham kok yang dikutuk Kanaan. Kanaan ini anaknya si Ham. Dan Kanaan ini anak yang paling bungsu berdasarkan urutan tadi kan. Urutan dalam 1 Tawarikh 1 ingat nggak tadi? Kan Kanaan yang paling bungsu. Jadi ketika si Nuh mengatakan ini, apakah Kanaan sudah lahir? Tanda tanya, saya nggak tahu. Tapi seperti yang saya katakan, karena dia adalah orang yang memperoleh kasih karunia Tuhan, bergaul dengan Bapa Yahweh, si Nuh. Karena Nuh orang benar. Karena Nuh orang yang bergaul dan berjalan dengan Bapa Yahweh. Si rumah tangganya selamat. Ketika selesai air bah dan mereka keluar. Dia mempersembahkan korban. Binatang-binatang yang tahir. Dari mana dia tahu? Karena binatang tahir ini nanti pada zaman si Moshe. Ya. Antara Nuh sampai kepada Abraham itu 1000 tahun. Saya tanggap. Antara Nuh sampai Abraham 1000 tahun. Abraham sampai Moshe 500 tahun. 1500 tahun kemudian baru dinyatakan. Imamat menyatakan yang tahir ini ya, yang bersih ini. Lo dari mana dia tahu si Nuh? Lo berdasarkan ayat itu dan di ayat Kejadian 9 ini tidak disebutkan kapan si Kanaan ini lahir. Gak ada ayatnya. Tetapi karena dia hidup bergaul dengan Tuhan, dari mulut si Nuh tidak keluar terkutuklah Ham, tapi terkutuklah Kanaan, cucunya si Nuh. Cucunya yang gak tahu udah lahir apa belum.
Tetapi karena dia orang yang dikasihi Tuhan, yang berjalan bersama dengan Bapa Yahweh, walk with Yahweh. Dan saya percaya, walaupun Kanaan belum lahir, ya, suatu kalau boleh saya katakan suatu nubuatan. Kenapa terkutuk? Si Kanaan ini anak setan. Hasil perkawinan antara Ham dengan istrinya yang saya percaya masih keturunan atau mempunyai benih-benih setan. Ya. Karena itu dalam ulangan tadi 7 bangsa ini semuanya keturunan raksasa. Keturunan Kanaan. Artinya semua ini Tuhan mau katakan ini anak setan. Anak setan ini harus dimusnahkan. Kan dikatakan ayat-ayat yang kita baca. Harus dimusnahkan, habis. Jangan sampai ketinggalan. Apalagi dikatakan jangan sampai kau berikan anak laki-lakimu mengawini anak perempuan mereka. Atau sebaliknya. Anak perempuan mereka, ya, anak laki-laki dari keturunan bangsa Yesaya kawin dengan keturunan setan ini atau sebaliknya. Tuhan tidak mengizinkan orang pilihannya kawin dengan keturunan setan. Ya. Nah, kita melihat di sini cara Tuhan yang sangat luar biasa. Ya. Cara Tuhan yang sangat luar biasa untuk kita belajar. Kenapa 7 bangsa ini? 7 bangsa yang lebih kuat. Itu anak-anak setan semua. Keturunan raksasa semua. Jadi raksasa-raksasa itu ya anak-anak keturunan setan. Ya walaupun banyak orang yang sulit percaya. Sulit percaya ya kalau dikatakan Kain itu anaknya setan. Tapi kalau ditanya umpamanya, kalau dia anaknya Adam, dari mana ada silsilahnya? Nggak ada silsilahnya. Di dalam kitab Tawari kan nggak ada. Dari Adam langsung Set. Dan jelas dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 4. Kain itu punya keturunan. Ya, kan ada keturunan dalam ayat-ayat di dalam kisah Kejadian pasal 4. Jelas di dalam Kejadian pasal 4 pun ketika Set dilahirkan oleh Hawa, Adam berkata, benih yang lain. Loh kok bilang benih yang lain? Loh itu harus menjadi tanda tanya. Benih yang lain jadi benih yang mana? Tuhan mau singkapkan ada benih yang berbeda dengan Kain. Ini anaknya Adam. Kain benih yang lain. Nah, dari situlah ya banyak orang yang memang sulit menerimanya. Tapi kalau dikejar dari mana Kain nggak bisa jawab juga. Hanya mengandalkan ayat 1. Ya. Karena ya Adam bersetubuh dengan Hawa lahirlah Kain. Lu hanya itu. Padahal zaman sekarang pun sudah sering kali dilihat. Suami istri. Ya. Suami istri kawin punya anak. Ya pernah kejadian ya sampai sekarang masih ada yang kejadian kan. Di mana ya kejadian yang pernah diwartakan. Beberapa ya bahkan ya beberapa tahun yang lalu lah. Seorang perempuan melahirkan anak-anak kembar. Yang satu putih, yang satu hitam. Ditanya, diinterogasi, yang mengakui memang. Ya, dia berhubungan dengan 2 laki, yang satu putih, yang satu hitam. Dan beberapa tahun yang lalu pun di Cina, anak kembar juga, bapaknya curiga nih anak kembar tapi kok beda banget. Begitu diinterogasi ya memang mengakui bahwa bapaknya beda.
Nah itulah yang sesungguhnya Tuhan menyatakan yang terjadi dahulu ya seperti itu. Karena itu banyak orang dunia menyatakan perzinahan itu sudah terjadi sejak ada manusia. Itu untuk menguatkan bahwa memang Kain dan Habel itu bapaknya beda. Yang satu dari Tuhan, ya melalui Adam, yang satu anak setan. Setan tahu, dia ingat ya setan itu tidak bisa berkembang biak. Ya karena setan tidak punya kuasa. Tetapi dia tahu untuk mengembangkan dirinya. Satu-satunya cara dia harus bisa menghampiri perempuan manusia. Ya itu dibuktikan dengan adanya si Hawa. Kita melihat dari apa yang tadi dikatakan oleh firman Tuhan. Ya kalau kita lihat kan kok tanah Kanaan ya yang dijanjikan Tuhan. Tanah Kanaan itu kan milik, kan Bapak Yahweh sendiri berkata, tanah Kanaan itu adalah hak miliknya Tuhan. Kita lihat lagi dalam Imamat pasal ke-25 yang ayat ke-23. Sampai kiamat negeri itu tidak boleh dijual karena negeri itu milikku. Sebab bagiku kamu adalah pengembara dan pendatang. Tanah Kanaan adalah milik Bapa Yahweh. Tetapi Kanaan itu karena manusia jatuh dalam dosa. Dikuasai oleh setan. Ya si anak-anaknya si Ham itu. Kanaan dan keturunannya. Sehingga ketika bangsa Israel mau masuk tanah Kanaan, tanah milik Bapa Yahweh ternyata sudah diduduki oleh setan-setan, oleh raksasa-raksasa. Tetapi Tuhan katakan ini milikku, musnahkan mereka semua, jangan disisakan. Dan kita melihat itulah yang dilakukan Tuhan. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu harus terjadi. Ya, dan dia kirim orang pilihannya, taklukkan mereka. Yang Tuhan mau bangsa ini masuk, ya, menghadapi orang-orang. Nanti Tuhan yang berperang ganti mereka. Kata Keluaran 14 ayat 14, aku yang akan berperang. Ya, bangsa Israel ya kecil-kecil semua dibandingkan dengan orang-orang ini kan. Mereka ini kan dikatakan oleh firman Tuhan 7 bangsa yang lebih besar dan lebih kuat. Berdasarkan terjemahan Lukas. Ya namanya raksasa-raksasa paling sedikit tingginya 3-4 meter. Ya. 3-4 meter. Gimana? Tapi kalau ada bersama Tuhan, Tuhan kasih lihat melalui Daud dengan si Goliat. Goliat berdasarkan firman Tuhan. Tingginya 6 hasta sejengkal. Itu lebih dari 3 meter. Ya, 1 hasta kurang lebih ya 49 sekian, katakanlah 50. Kalau 6 kali 50 kan 3 meter. Tambah sejengkal itu ya sekitar 20-25 cm. 3 meter. Daud pada waktu itu umur 15-16 tahun. Ya, karena itu ketika Goliat melihat ini anak kecil. Kecil dalam pandangan manusia. Tetapi kalau Tuhan yang menyertai, karena itu dikatakan oleh Daud, engkau datang dengan pedang. Ya, tapi aku datang dengan kuasa Bapa Yahweh, dengan nama Yahweh, Tuhan yang kau hina. Yang Tuhan mau adalah dari bangsa ini maju. Nanti Tuhan yang ada di depan. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa ini. Ya. Dan kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa.
Kalau kan janji Tuhan, kalau engkau mengikuti apa yang aku perintahkan, janjiku. Nah, semua janji berkat, janji kehidupan, semua dijanjikan kepada bangsa ini. Dan kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Ya. Dan apa namanya, itu kan bagi bangsa pilihan. Terus bagaimana kita? Ya, sebagaimana yang dikatakan tadi, tanah Kanaan itu adalah tanah milik Bapa Yahweh, tetapi dikuasai oleh setan. Firman Tuhan berkata, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dunia dikuasai oleh setan. Ya, dunia dikuasai oleh kegelapan. Tetapi Tuhan berfirman, lawan setan itu. Lawan setan itu. Ya. Secara akal pikiran loh, kita nggak lihat setan. Setan itu roh. Ya. Setan itu roh, bagaimana kita lawan? Ya. Pakai pedang firman. Nah, Tuhan kan perlengkapi kita. Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang tertulis yang kita baca tadi, itu adalah bekal pengajaran bagi saudara dan saya. Ketika Tuhan perintahkan maju, ketika Tuhan perintahkan lawan si setan, lo jangan mundur. Setan itu mempunyai akal yang licik. Ya, dia tahu bahwa ya, banyak mereka yang menamakan diri umat Tuhan, percaya bahwa nama yang palsu itu sudah dianggap sebagai kebenaran. Buktinya aku pakai nama ini, setan lari. Ya. Setan nggak bisa saya. Pakai nama ini juga berkuasa kok. Loh, akal liciknya si setan. Bukan soal yang kau bisa melakukan mujizat. Mujizat itu bukan jaminan engkau masuk surga. Yang menjamin kita masuk surga, apabila engkau mengikuti apa yang sudah diatur, sudah diperintahkan. Tuhan perintah dan ketetapan Tuhan, kalau kita ikuti itu, pasti masuk. Bukan mujizat ukurannya, setan juga bisa melakukan mujizat. Ya untuk menipu manusia kan. Pakai nama itu juga gak apa-apa, ada mujizat. Kok mujizat yang dicari? Karena itu jangan heran apabila saya menafsirkan. Nanti ketika si jelek itu diberi kesempatan berkuasa 3,5 tahun di bumi, sebagaimana tertulis dalam Wahyu pasal 13. Kan Nabi palsunya melakukan mujizat. Bahkan patung pun dikasih nyawa. Bagaimana orang yang menamakan diri orang pilihan gak percaya? Terjadi mujizat kok. Bukan mujizat yang menjadi ukuran. Bukan. Mujizat itu merupakan, kalau saya boleh katakan, dampak dari kita melakukan firman, bisa terjadi mujizat. Tetapi mujizat yang paling utama adalah saudara dan saya selamat. Bisa ada bersama dengan itu mujizat yang kita kejar. Bukan mujizat membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Itu bagian daripada yang Tuhan percayakan bagi kita. Tapi yang paling utama adalah kita ini selamat. Karena memang tujuan Tuhan adalah untuk menyelamatkan. Aku datang untuk menyelamatkan manusia. Ya. Tapi manusia ya lebih percaya kepada mujizat. Setan berhasil menipu. Ya kalau saudara baca di dalam Wahyu 13 kan. Nabi-nabi palsu melakukan mujizat-mujizat.
Sehingga orang lebih percaya. Ini pakai nama ini ada kuasa kok. Bukan itu. Ya. Karena apa? Karena kuasa setan melakukan mujizat itu belum dicabut. Kan jelas dikatakan. Ya. Si nabi palsu itu nanti diberi kuasa kan. Siapa yang beri? Ya setan yang kasih. Nah, kita harus sangat berhati-hati dengan saya percaya mujizat. Tetapi bukan karena mujizat manusia selamat. Ya. Nah, itu yang harus kita ingat. Saya percaya mujizat dan saya menerima mujizat. Tetapi bukan mujizat itu yang menjadi jaminan untuk kita selamat. Ya, kita harus lihat ini ya secara benar, ya, jangan sampai kita salah, ya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya. Kalau saudara baca nanti, saudara baca di rumah aja ya, di Wahyu 13, baca baik-baik. Setan melakukan mujizat, ya. Saya percaya mujizat, ya. Tetapi mujizat yang utama adalah oleh kasih kemurahan Tuhan, karena saya taat melakukan firman, saya berharap memperoleh kasih karunia untuk bersama dengan Dia. Karena memang tujuan Yeshua datang ke muka bumi, tujuan firman diberikan ke muka bumi, agar manusia melakukannya untuk mereka selamat. Ya. Bangsa Yesaya sebagaimana apa yang kita baca. Apabila engkau melakukan aturan, perintah dan ketetapanku, maka janji Tuhan baik keselamatan, berkat itu dijanjikan Tuhan. Karena kita baca tadi ayat-ayatnya. Ya. Demikian juga saudara dan saya, apabila engkau dan saya melakukan apa yang dikatakan Yeshua. Ingat, Yeshua itu adalah Torah yang hidup. Firman yang hidup kan jelas. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim. Firman itu adalah Torah, aturan perintah ketetapan Tuhan. Dahulu diberikan dalam bentuk loh batu. Sekarang Dia sendiri turun dalam wujud sebagai Yeshua. Karena itu Yeshua berkata, kalau engkau sudah lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Tapi kenyataan membuktikan, walaupun firman itu dengan jelas dinyatakan, akulah roti yang turun dari sorga. Kan Dia ngomong gitu. Akulah air kehidupan. Akulah pokok anggur yang benar. Tetapi manusia lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh setan. Ya. Karena itu jangan heran. Bangsa pilihan anak sulungnya. Sekian ribu tahun. Diberi kesempatan. Mereka menolak. Sejak zaman Moshe kan. Kalau kita boleh katakan bangsa pilihan sejak zaman Moshe dikeluarkan dari tanah Mesir. Walaupun leluhurnya Bapak Abraham. Tapi kalau saya boleh katakan, ya mulai katakanlah. Di tengah mulai Moshe. Ya mulai Moshe. Kebenaran Tuhan dinyatakan. Tapi orang yang ditetapkan untuk diselamatkan Tuhan yaitu bangsa pilihan. Mereka tidak setia. Ya kita sudah belajar seperti yang pernah saya tafsirkan. Mungkin karena kitab sucinya cuma satu. Tetapi kan nanti upahnya. Pada akhirnya Tuhan tidak memberikan berbentuk kitab lagi. Atau berbentuk loh batu, tetapi Tuhan sendiri menulisnya di hati mereka.
Ya, itu bangsa pilihan. Tetapi kita diberi kesempatan masa anugerah sampai saat ini 2000 tahun. 2000 tahun berjalan. Tapi kenyataan bagaimana? Ya, anugerah diberikan bagi saudara dan saya. Contoh-contoh seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 diberikan supaya kita belajar dari contoh-contoh itu. Dan tidak tersesatkan oleh karena ulah si jahat. Tetapi sebagaimana perintah Tuhan, saudara dan saya adalah, ya kalau dulu kan tanah Kanaan. Supaya bangsa pilihannya tinggal di sana. Bapa Yahweh ada di sana. Yesus berkata, dia mau bersemayam dalam hati kita. Tubuh kita adalah bait daripada Roh Kudus. Bangsa Israel mendapatkan tanah Kanaan. Tapi Yesus berkata, engkau adalah bait daripada Roh Kudus. Engkau dan saya adalah bait dari Roh Kudus. Kalau tanah Kanaan dikuasai oleh si jahat, hati kita pun tadinya dikuasai oleh si jahat. Tetapi dengan cara Tuhan, hati yang tadinya penuh dengan kebusukan. Karena saudara dan saya adalah orang pilihan Tuhan yang saya percaya dan imani, ditetapkan untuk diselamatkan. Tuhan punya cara, kalau dahulu dia tolong orang Israel membinasakan 7 keturunan setan. Dia pun karena kita, ketika mendengar firman, iman kita tumbuh. Kemudian firman itu terus bekerja sampai proses yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel. Terjadi dalam hidup kita, pertobatan kelahiran baru terjadi. Roh Kudus dicurahkan. Karena Roh Kudus dicurahkan, hati kita yang penuh dengan kuasa kegelapan, 7 roh jahat, 7 setan yang berkuasa di Kanaan, yang berkuasa di hati manusia. Sama seperti kita dahulu, tapi karena proses pertobatan dengan cara Tuhan, oleh firman-Nya dibersihkan dari dalam hati kita. 7 roh jahat, berbicara 7, berbicara kesempurnaan. Karena ada tertulis, dunia dikuasai oleh si jahat. Kalau berbicara dunia dikuasai oleh si jahat, termasuk manusia. Tapi kita sebagai umat pilihan Tuhan yang hati kita tadinya penuh dengan segala keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tetapi dengan cara Tuhan kita dibersihkan. Hati kita dibersihkan dari semua yang tidak benar. Ya, hati kita diolah oleh Tuhan. Kalau bangsa Israel, aku akan menulis Torahku di hati bangsa pilihan, kata firman Tuhan. Tetapi kita, orang-orang anak-anak adopsi, karena iman, sebagaimana tertulis, aku menanam firman-Mu dalam hatiku. Karena kita menanam, ada proses yang terus-menerus bekerja dalam hidup kita. Sadar atau tidak sadar, perubahan demi perubahan terjadi. Bukan karena kita, tapi karena firman yang kita terima di dalam hati, itulah yang terus-menerus bekerja. Memproses kita, membersihkan kita dari 7 setan yang berkuasa tadinya dalam hati kita dengan cara Tuhan. Sehingga apa yang dijanjikan akan terjadi, kata ayat 12 tadi kan. Kalau kita mengikuti aturan, perintah, ketetapan Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, Dia akan memberkati kita, Dia akan memelihara kita, Dia akan menolong kita. Ada perbedaan, kata Maleakhi pasal 3 ayat ke-8.
Kita lihat ya. Maleakhi 3:18. Lalu kamu akan melihat lagi perbedaan antara yang benar dan yang jahat, antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani Dia. Kita baca terjemahan Elahi. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang yang fasik, antara orang yang beribadah kepada Tuhan, kepada Yahweh, dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaan. Kalau kita beribadah sungguh-sungguh, mengikuti aturan, perintah, ketetapan Tuhan, pasti ada perbedaan. Ini janjinya. Ini janji Tuhan. Ya kita belajar. Kita belajar dengan pertolongan Roh Kudus. Apa yang Dia janjikan pasti terjadi. Kan tadi kan perjanjianku. Kita baca ayat-ayat itu tadi. Nah, Tuhan mau kita menerima anugerah yang luar biasa. Tapi kan keputusan ada di tangan kita masing-masing. Saya sebagai pelayan Tuhan dengan jawatan-jawatan dari 5 jawatan yang Tuhan percayakan. Saya hanya bisa mengingatkan dan terus menjaga diri. Supaya jangan sampai saya melenceng dari firman. Ya, karena itu seperti yang saya katakan pada awal. Ada orang yang mencoba mencari jalan untuk menghalalkan tindakan mereka dengan memakai ayat-ayat firman, sehingga walaupun itu dia tahu bertentangan dengan firman, tetapi coba menerjemahkan dengan caranya untuk menghalalkan apa yang dilakukan itu seolah-olah benar. Jangan ngelawan firman. Jadi saya harus ingatkan kepada kita semua. Tuhan itu tidak berubah. Apa yang Tuhan atur, jangan kita rubah. Yang seringkali banyak orang tidak mengerti adalah karena dia ambil pukul rata kan. Aturan di tempat ibadah sama di luar tempat ibadah itu berbeda. Sedangkan kan itu sudah diatur. Begini ya. Lo kalau di luar tempat ibadah silakan. Nah itu ya saya kembali lagi kan. Ada orang yang bertanya, ya itu sudah pernah saya jelaskan udah lama. Cuman orang ini kan termasuk baru. Kalau di tempatmu memang semua perempuan, silakan. Asal jangan di tempat ibadah yang sudah ada gembalanya, begini sudah diatur begini-begini. Jangan kau lawan, gak bisa. Ya bukan aja berbentuk katakan gereja seperti ini. Di tempat lain pun kalau sudah berbentuk seperti ini hati-hati. Semua ada aturannya. Tapi kalau di luar belum ada kau menginjil ke sana, memberitakan Injil, memang kau penginjil ya beritakan di sana. Hanya jadi masalahnya setelah ini bertumbuh kembang dengan baik dan berbentuk ke gereja, kan biasanya gitu kan penginjil terus bentuk gereja. Kok ini kan aku yang bentuk, lu tetap mau di situ, hati-hati aturan Tuhan nggak berubah. Itu yang harus kita sangat hati-hati. Kita harus bisa menempatkan diri seperti yang seringkali dikatakan. Yesua berkata, akulah pokok anggur yang benar. Ya dia itu pohon zaitun yang murni. Kita ini pohon carang-carang zaitun yang ditempelkan. Aturannya tetap sama. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan pokok yang benar. Bukan pokok yang benar harus menyesuaikan diri dengan kita. Hati-hati. Dalam segala sesuatu serahkan dalam doa. Tuhan, bagaimana? Saya tidak melarang saudara melayani. Bahkan saya anjurkan kita ini semua imam. Tetapi imam itu seperti yang tadi dikatakan, orang Lewi itu imam. Tetapi ada tugas-tugasnya begini, itu diatur sama Tuhan. Jangan kau langgar, jangan. Kecuali ya seperti yang saya katakan tadi.
Kalau itu dari Tuhan, seperti contoh Samuel kan. Samuel itu bukan keturunan imam besar. Tetapi karena imam besarnya murtad, Tuhan musnahkan. Tuhan berhak mengangkat Samuel. Nah itu kekecualian. Nah kita mencontohi. Kalau memang dalam situasi umpamakan. Kau sudah jadi penginjil, kau bentuk gereja. Kau mungkin banyak laki-laki kau sudah bentuk komplit. Kalau memang Tuhan inginkan kau tetap di sana mungkin jadi gembala, berdoa. Minta tanda sama Tuhan. Tapi kan kadang-kadang nggak mau orang. Aku yang bentuk kok, aku yang gembalain. Ya hati-hati dengan itu. Jangan sampai salah. Segala sesuatu sudah diatur dan ditetapkan. Ya, kalau engkau ngotot ya silakan. Saya kan hanya mengatakan sebagaimana tertulis. Ya, kalau kau mau selamat, kalau kita mau selamat, lakukan persis apa yang tertulis. Karena itu yang dijanjikan Tuhan. Kau lakukan sebagaimana apa yang sudah ditetapkan. Dianggapnya kita layak untuk ada bersama dengan dia sampai selang. Itulah yang kita rindukan. Kita sedang dalam proses terus dibentuk, diajar. Ya, tapi kan di dalam sekolah diajar. Ada juga murid yang nakal. Anggap. Ada juga murid yang mungkin tidak memperhatikan. Tetapi kita umat Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus dimampukan kita. Untuk menyerap segala sesuatu. Apa yang diajarkan. Nanti saudara pelajari lagi. Benar gak nih? Kalau itu suatu kebenaran. Jangan pernah kau tolak. Ya. Mungkin belum bisa lakukan. Tapi jangan ditolak. Karena yang kau tolak itu firman. Nah firman itulah yang membersihkan kita terus menerus. Belajar untuk menerima firman apa adanya. Bertanya terus, berkomunikasi dengan Tuhan. Apa yang harus aku buat dengan firman yang kau beritakan. Karena firman itulah yang dapat menyelamatkan kita. Haleluya. Amin.